Saya teringat dengan adanya kisah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Beliau ketika diperintahkan oleh ayahnya beliau, waktu di saat Al-Habib Abu Bakar ingin berdakwah ke kota Aden. Mungkin cerita ini sering kita dengar. Pada malam hari ini Habib ingatkan kembali daripada cerita ini. Di saat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, beliau ketika itu izin dengan ayahnya untuk berdakwah ke kota Aden. Kemudian ayahnya mengatakan bahwa sungguhnya wahai anakku, di kota Aden itu banyak para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak para aulia Allah yang sudah berdakwah di kota Aden. Kemudian engkau ingin berdakwah ke sana, apa bekal yang engkau akan bawa untuk berdakwah ke sana? Kemudian beliau mengatakan, wahai ayahku, aku sudah memiliki kemampuan di dalam pemahaman ilmu agama. Maka ayahnya beliau ketika itu, tidak cukup wahai anakku, aku ingin buktikan kepadamu dan aku ingin tes dahulu apakah engkau ini pantas untuk berdakwah ke kota Aden. Kemudian ketika itu ayahnya menyuruh beliau untuk pergi dan mencari orang yang paling hina daripada dirinya. Cari orang yang paling hina daripada dirimu, baru kemudian engkau bawa kepadaku. Lalu kemudian ketika itu beliau di saat itu tidak menolak daripada apa yang diperintahkan oleh ayahnya, Pak. Langsung kemudian beliau mengatakan, "Na'am, saya akan pergi wahai ayahku mencari orang yang paling hina daripada diriku." Dia tidak mencari ke masjid, Pak. Kenapa? Jelas kalau orang yang duduk di masjid, duduk di majlis, insya Allah orang-orangnya baik. Akan tapi dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar karena di pasar banyak orang yang lalai. Nah, ketika itu dia pergi ke sana, dia cari. Lalu kemudian dia temukan, ternyata di saat itu dia temukan orang gila. Dia temukan orang gila. Singkat cerita, kemudian dia ingin membawa orang tersebut. Dia anggap ini orang gila, jelas yang namanya orang gila tidak mungkin ibadah. Akhirnya ketika ingin beliau bawa daripada orang gila tersebut, di pertengahan jalan dia berpikir, bisa jadi orang gila ini sebelum gilanya dia ahli taat. Kemudian dia gila, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat daripada catatan amalnya. Lalu kemudian dia tidak tahu nanti di yaumil qiyamah bisa jadi orang gila ini termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau urungkan niatnya untuk dibawa di hadapan ayahnya. Kemudian beliau cari-cari lagi, beliau tidak temukan. Ternyata terakhir beliau temukan hewan, Pak. Beliau temukan hewan. Beliau temukan hewan, ketika itu anjing. Beliau anggap ini anjing adalah makhluk yang hina daripada dirinya. Sudah statusnya hewan, kemudian najis. Maka kemudian beliau akan bawa di hadapan ayahnya. Ternyata di pertengahan jalan, waktu beliau ingin bawa di hadapan ayahnya, beliau terpikir dengan salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba. Dia berpikir bahwa sungguhnya orang-orang kafir saja berharap untuk menjadi hewan nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena tidak ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan akan dijadikan debu nanti di yaumil qiyamah, tidak ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir berharap untuk menjadi hewan, ya laitani kuntu turaba. Coba saya jadi hewan sehingga saya akan dijadikan debu tanpa ada hisab nanti di yaumil qiyamah. Akhirnya beliau berpikir, saya ini manusia, mungkin saja saya terkena hisab nanti di yaumil qiyamah. Akhirnya apa? Akhirnya beliau gagalkan kembali, Pak. Tidak lagi bawa daripada anjing tersebut. Beliau langsung menghadap ayahnya. Beliau mengatakan, wahai ayahku, aku sudah keliling mencari orang yang paling hina daripada diriku. Aku sudah keliling mencari makhluk yang paling hina daripada diriku. Tidak aku dapatkan kecuali diriku sendiri. Tidak akan aku dapatkan daripada makhluk yang paling hina setelah aku usaha mencarinya kecuali diriku sendiri, makhluk yang paling hina. Kemudian setelah itu ayahnya langsung tersenyum dan bangga dengan anaknya.
Kalau begitu engkau menganggap dirimu paling hina di hadapan yang lain, maka engkau pantas untuk berdakwah di kota tersebut. Subhanallah. Nah, ini salah satu pendidikan yang dididik oleh seorang walinya, yaitu ayahnya sendiri, yaitu wali Allah Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Maka subhanallah, kalau kita perhatikan bahwa sungguhnya adanya sifat kerendahan diri yang dimiliki oleh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sifat yang mulia, dan ini juga dipraktikkan oleh seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni, sebagaimana tadi Al-Habib Hadi mengatakan tentang cerita Uwais Al-Qarni. Saya juga pernah dapatkan satu cerita ketika beliau dalam kondisi lapar, Pak. Ketika beliau dalam kondisi laparnya, beliau mencari makanan, ketika itu tidak beliau dapatkan, hanya sepotong roti ketika itu terdapat di pinggiran daripada tempat sampah. Karena berhubung beliau dalam kondisi lapar, kemudian beliau ingin mengambil roti tersebut, ternyata subhanallah beliau dapatkan ada anjing juga ingin memakan daripada roti tersebut. Jadi ini adalah satu roti, Pak. Beliau ingin memakannya, ternyata ada anjing juga ingin memakan daripada roti tersebut. Akhirnya beliau ambil roti ini, beliau mengatakan di hadapan anjing tersebut, beliau ambil roti ini, beliau belah dua roti tersebut, beliau kasihkan kepada anjing tersebut, dan beliau ambil setengahnya. Beliau mengatakan kepada anjing tersebut, ya Kalb, makanlah apa di hadapanmu, dan aku makan apa yang ada di hadapanku. Ketika aku mampu melewati siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku lebih afdal daripada dirimu. Akan tetapi jikalau aku tidak mampu melewati siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau lebih afdal daripada diriku. Coba bayangkan bagaimana dia berkata kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling hina, kalau kita anggap dengan kasat matanya kita, yaitu anjing, tapi beliau menganggap bahwa sungguhnya anjing ini juga bisa menjadi mulia jikalau kita di saat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, coba kalau kita bagaimana menyikapi daripada adanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa memiliki daripada kerendahan hati. Itu salah satu cirinya mereka. Maka disinilah kita di dalam majelis ilmu, kita dididik oleh guru-guru kita untuk memperbaiki daripada hati-hatinya kita. Kita di majelis ilmu ini dididik oleh guru kita untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di majelis ilmu ini tidak lain dididik untuk selalu memperhatikan daripada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan kita di majelis ilmu ini dididik oleh guru-guru kita untuk memperhatikan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hanya bermajelis saja, tapi ketahuilah banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Jangan hanya kita bermajelis saja, tapi maksiatnya kita tetap jalan. Jangan kita hanya bermajelis saja, akan tapi kita masih memandang daripada saudara kita sama muslim dengan pandangan yang hina. Maka ini jauh daripada sifat-sifat orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.